Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang memiliki nama-nama yang indah, yang Maha Pengasih tak pilih kasih, serta Maha Penyayang tak pandang sayang, serta telah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke rumahnya di malam di subuh Ramadan ini, serta melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Surah Al-Baqarah 145. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah, akhirul anbiya wa rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah memberikan teladan bagi kita untuk selalu menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang dimana kita dapatkan hanya sekali setahun. Jadi marilah kita untuk tidak menyanyiakan dunia ini. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang dimana kita bisa melatihkan kesabaran kita. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membagikan berbagai hanya milik Allah yang memiliki nama-nama yang indah, yang Maha Pengasih tak pilih kasih, serta Maha Penyayang. Yang pertama adalah bersabar dalam menahan nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Surah Al-Naziat ayat 40 hingga 41. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya jika kita sanggup menahan hawa nafsu kita karena rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, yang Maha melihat segala kegiatan yang kita lakukan. Jika kita sanggup menahan hawa nafsu kita karena rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada kita surganya untuk kita tinggal di akhirat kelak. Inti dalam ayat ini adalah kita harus berjihad dalam menahan nafsu. Allah berfirman, "Wa in 'aqabatum fa'aqibu bimithli ma 'uqibatum bih." Bersabar dan kemarahan. Dan jika kamu balas, maka balas kesabaran ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah apabila kita sakiti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in 'aqabatum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih." Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balas yang sama, dengan rasa sakit yang ditimpakan kepada kamu. Maksudnya adalah apabila kita dipukul atau dibuli secara fisik, maka kita harus membalasnya dengan rasa sakit yang kita rasakan juga. Kita tidak boleh membalasnya dengan rasa sakit yang lebih ataupun yang kurang. Sudah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin." Tetapi jika kamu sabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar.
Nah, adapun orang ketika dia dipukul atau dibunuh secara fisik, dia tetap bersabar walaupun dia sanggup untuk melawan. Sehingga kita rahimahullah menegaskan bahwasanya bersabar lebih tinggi derajatnya daripada membalas. Yang kedua adalah secara lisan. Mungkin pada bulan Ramadan ini apabila kita sering marah, pasti keceplosan berkata buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu perkataan yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat raqib dan atid yang siap untuk mencatat. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah serta hari akhir, hendaklah dia berbicara baik atau diam. Menurut Imam An-Nawawi, yang dimaksud diam atau liyasmut pada hadis tersebut adalah ghibah, dusta dan fitnah. Tiga kategori ini termasuk perkataan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim." Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus-terang kecuali pada orang-orang yang dizalimi. Siapa orang-orang yang dizalimi itu? Mereka adalah yang diperlakukan secara tidak adil dan berhaknya serta difitnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka berkata buruk kepada orang-orang yang dizaliminya. Untuk apa? Sebagai pembela diri mereka. Jemaah sekalian, contoh yang terakhir adalah bersabar ketika kita menghadapi sebuah masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu." Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang beriman. Untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya apabila kita sedang menghadapi masalah, contohnya kita kehilangan rumah dikarenakan kebakaran atau gempa bumi maupun tsunami, atau kita sedang berada dalam ekonomi yang rendah, maka kita harus menolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sila jemaah subuh insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dapat saya berikan adalah pada bulan Ramadan ini marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sesungguhnya pada bulan ini pahala kita lipat gandakan sebanyak 70 kali. Serta marilah kita memperbanyak sabar pada bulan Ramadan ini apabila kita menghadapi sebuah masalah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Allah beserta orang-orang yang sabar. Mungkin hanya ini dalam saya sampaikan, kurang dan lebih yang dimaafkan. Undur ma qala wa la tanzur ma qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Assalamu